Cerita ini lanjut, Yue lagi nulis jurnal, mengingat kejadian-kejadian di musim sebelumnya. Setelah itu, dia bilang kalau sekarang mereka lagi menuju ke hutan pohon, Sea of Trees. Terlihat juga kalau dia lagi naik kapal udara, dan dia nyebut kalau mereka cuma punya 2 labirin besar lagi yang harus ditaklukkan. Yue bilang dia pengen cepet-cepet beresin ini semua, biar impiannya bisa tercapai bareng Hajime. Tiba-tiba, Hajime muncul dan nanya apa yang lagi dia lakuin, dan Yue langsung sembunyiin jurnalnya, sambil malu-malu bilang kalau itu rahasia. Habis itu, kita lihat semua orang berkumpul di bagian belakang kapal udara. Hajime tanya ke Putri Lily, apakah dia mau diturunin di dekat perbatasan kekaisaran. Lily bilang iya, dan dia ngucapin terima kasih buat tumpangannya. Shizuku ingat kalau Lily lagi dalam misi buat ketemu kaisar dari kekaisaran Holshire, dan Kaori bilang kalau suatu hari dia juga pengen banget bisa ke kekaisaran itu. Tapi Hajime kasih saran buat nggak usah, dan Lily setuju sama Hajime. Lily jelasin kalau kekaisaran Holshire itu juga kerajaan manusia seperti Heilig. Tapi beda karena kekaisaran ini adalah negara militer yang diisi oleh kumpulan tentara bayaran dan petualang kuat. Dan mereka menerapkan sistem meritokrasi yang berdasarkan kekuatan. Mereka akhirnya tahu kalau Cam dan yang lainnya ditangkap dan dibawa ke kastil. Hajime lalu bilang kalau mulai sekarang, dia bakal kumpulin info cuma berdua aja sama Yue. Dan Shia heran kenapa cuma mereka berdua aja yang pergi. Dia kepikiran kalau mereka berdua mau melakukan sesuatu yang nakal, dan dia bilang kalau ini bukan waktunya buat yang begituan. Dengar itu, yang lain jadi mikir macem-macem juga. Bahkan Shizuku sampai kaget kalau mereka berani ngelakuin hal-hal kayak gitu. Hajime langsung melurusin salah pahamnya. Dia bilang kalau mereka berdua aja karena tergantung situasinya. Mereka mungkin harus ngelakuin hal-hal yang cukup kejam, kayak menyiksa, dan yang lain belum siap buat hal semacam itu. Akhirnya mereka ngerti, dan Hajime sama Yue pergi. Adegan lalu pindah ke saat mereka ketemu lagi sama yang lain di kedai minum Tio, dan Shia mikir pasti mereka berdua bersenang-senang banget, soalnya kulit kamu jadi kelihatan cerah banget. Hajime jelasin kalau itu gara-gara dia minum darahnya, dan para cewek senang dengar itu. Hajime jadi mikir apa mereka nganggap dia kayak anjing lagi birahi, dan karena ngerasa bersalah, mereka buru-buru bilang kalau nggak kok. Hajime ngerasa nggak terlalu penting juga sih. Dan dia bilang ke semua orang kalau malam ini mereka bakal nyusup ke tempat yang kemungkinan besar jadi tempat. Selain itu mereka juga diserang monster dan Shia merasa semua ini salahnya. Yue dan Tio langsung bilang kalau ini bukan salahnya. Tio menambahkan kalau yang patut disalahkan adalah hukum di Verbergen yang begitu keras pada mereka. Hukum di sana menetapkan bahwa manusia binatang dengan kekuatan sihir harus dibunuh. Dan Lily janji ke Shia kalau dia bakal cari tahu tentang keluarganya begitu sampai di kekaisaran. Tapi Lily juga bilang kalau mungkin bakal sulit buat nemuin mereka. Koki pun berdiri dan mengusulkan agar mereka menyelamatkan manusia binatang dulu, ketimbang langsung menuju labirin besar. Hajime menanggapi Koki dengan bilang kalau diskriminasi terhadap manusia binatang sudah biasa di dunia ini, dan mereka sebaiknya nggak ikut campur tanpa tahu dengan jelas apa yang sedang dihadapi. Hajime juga bilang kalau Koki boleh pergi duluan kalau mau, dan Koki pun keluar dari ruangan itu. Di luar, Shizuku menemui Koki, dan Koki nanya kenapa Hajime bisa santai banget soal ini. Padahal, dia punya kekuatan untuk menciptakan benda-benda hebat dan dia sendiri juga sangat kuat. Koki merasa Hajime gampang banget menyerah soal mereka, dan Shizuku sadar kalau yang dimaksud Koki adalah manusia binatang. Tapi Koki menambahkan bahwa dia juga membicarakan segalanya. Hajime, satu-satunya yang tahu kebenaran soal dewa di dunia ini, tapi dia malah nggak ngelakuin apa-apa. Shizuku berpikir kalau Hajime pasti sudah membuat pilihan, dan dia juga bilang kalau Hajime sebenarnya nggak setenang kelihatannya. Mungkin dari luar, dia tampak santai, tapi sebenarnya Hajime selalu berusaha mati-matian buat bertahan hidup bersama orang-orang yang dia sayangi. Dia ingatkan Koki kalau Hajime pernah bilang, dia nggak mencapai sesuatu karena dia punya kekuatan. Tapi justru dia punya kekuatan karena dia berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang spesifik. Kekuatan yang dimilikinya sekarang itu bukan sesuatu yang dia punya dari awal. Dia berjuang dari titik terendah sampai mendapatkan kekuatan itu. Dan itu bukan untuk mengalahkan dewa atau menyelamatkan dunia, tapi untuk sesuatu yang lebih pribadi dan berarti bagi dia. Shizuku bilang, Hajime nggak akan mengubah sesuatu hanya karena dia bisa. Makanya permintaan yang sekadar karena dia mampu, gak akan menggerakkan Hajime. Koki mencoba membalas kata-kata Shizuku, tapi tiba-tiba dia sadar kalau kapal mereka mengubah arah. Jadi mereka langsung balik ke ruang depan. Mereka bingung apa yang sedang terjadi, sampai mereka melihat ada seseorang di bawah sana yang sedang dikejar oleh tentara kaisaran. Mereka bisa lihat situasi itu melalui layar di kapal.
Dan Lily mengenali kalau kereta yang mengejar orang itu adalah kereta yang biasa dipakai kekaisaran untuk mengangkut budak. Koki, seperti biasa, langsung merasa bahwa mereka lah yang harus turun dan menyelamatkan orang-orang itu. Tapi Hajime tetap diam. Koki mulai khawatir apa mungkin Hajime beneran berniat untuk meninggalkan mereka di sana. Koki bilang kalau dia bakal nyelamatin mereka sendiri. Tapi Hajime langsung minta dia tunggu dulu. Dia dan Shea mengenali orang-orang yang sedang dikejar itu, ternyata Lana dan Mina. Dua gadis itu akhirnya berhenti karena kelelahan, dan Koki langsung khawatir kalau mereka bakal tertangkap. Tapi Hajime nyuruh Koki buat tenang dulu dan bilang kalau dua perempuan itu adalah dari suku Haulia, dan mereka sengaja memancing tentara kekaisaran ke sana. Kita lihat salah satu tentara kekaisaran tiba-tiba tewas, bikin tentara lain kaget. Mereka bingung apa yang terjadi, dan mencoba bertanya ke Lana dan Mina. Tapi dua gadis itu pura-pura gemetar ketakutan dan gak kasih jawaban apa-apa. Saat salah satu tentara yang bertanya malah ditembak di kepalanya, Lana dan Mina langsung ambil kesempatan buat nyerang dan menghabisi para tentara di sekitar mereka. Mereka juga dibantu oleh beberapa manusia binatang kelinci lain. Dan bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan semua tentara kekaisaran. Lily lalu heran. Apa semua manusia binatang kelinci kayak gini? Shea langsung jelasin kalau mereka nggak seperti ini dulunya. Tapi jadi kayak gini karena latihan keras yang diberikan Hajime. Semua orang kaget dengar ini, dan mereka semua langsung menatap Hajime dengan wajah penuh curiga. Setelah itu, Koki dan yang lain mulai menyerang tempat itu buat narik perhatian para penjaga. Dan para penjaga langsung nanya siapa mereka. Mereka bingung dan ngerasa ditantang sama topeng-topeng aneh yang dipakai Koki dan timnya, sambil ngetawain topeng pink yang kelihatannya konyol banget, sampai-sampai mereka pikir itu buat kelihatan imut. Shizuku langsung bilang kalau itu bukan idenya, dan yang lain jadi tersinggung dengar Shizuku diledekin kayak gitu. Terus mereka langsung terlibat pertempuran sama para penjaga. Sementara itu, kita lihat Hajime lagi coba ngebebasin kepala suku. Di dalam ruangan tempat dia lagi disiksa, terdengar kepala suku malah ngeledek prajurit kekaisaran, nyuruh mereka buat mukul lebih keras karena serangannya terlalu lemah. Ternyata para prajurit udah capek mukulin dia, dan melihat gimana baik-baik aja kondisi kepala suku, Hajime sempat kepikiran buat ninggalin dia di sana. Tapi Shea langsung minta Hajime buat tolong selamatin dia, soalnya dia adalah ayahnya. Akhirnya Hajime nembakin prajurit-prajurit yang lagi nyiksa kepala suku itu, dan dia terkejut lihat kondisi Cam yang bener-bener parah. Dia nggak percaya kalau Cam masih sempat-sempatnya ngeledek dalam keadaan kayak gitu. Setelahnya, kita lihat Hajime udah berhasil ngebawa semua para kelinci keluar, dan Shea senang banget bisa lihat mereka semua selamat. Dia ngucapin terima kasih ke Hajime dan Yue atas bantuan ini, tapi tiba-tiba Shizuku langsung menyerang Hajime dengan pedangnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share ya. Nyaman. Par kemudian bilang kalau namanya sekarang bukan Par lagi, tapi Baltfelt the Executioner. Shea kaget dengar ini, dan ternyata semua kelinci di sana sudah mengganti nama mereka, jadi nama-nama yang terdengar seram dan aneh. Setelah memperkenalkan diri dengan nama baru mereka, para kelinci bertanya ke Hajime apakah dia lebih suka julukan Red Rondo of Death atau White Foam Hurricane. Mereka bilang kalau warga desa mereka sudah berdebat lebih dari 10 hari buat menentukan julukan yang pas buat Hajime, dan akhirnya mereka berhasil menyisakan dua pilihan itu. Para kelinci antusias nanya ke Hajime, lengkap dengan penjelasan panjang lebar soal ide di balik julukan-julukan itu, bahkan sampai bertengkar kecil soal mana yang harus Hajime pilih. Mendengar hal ini, teman-teman sekelas Hajime malah tertawa ngakak. Mereka pikir edgelording, ini kayaknya nular, dan Hajime langsung kesel banget sama mereka. Dengan wajah marah, Hajime bilang kalau sebagai hukuman buat yang sudah menertawakannya, dia bakal bikin Shizuku pakai gaya rambut twin tails, dan bakal memotong tinggi Taniguchi 5 cm. Mereka langsung takut dengar ancamannya. Setelahnya, para kelinci masuk ke kapal udara Hajime, dan Hajime bertanya kenapa mereka bisa sampai di sini. Hajime sudah tahu kalau banyak manusia binatang yang diculik, jadi dia bertanya-tanya apakah ini artinya kekaisaran sudah berani masuk jauh ke dalam hutan. Baltfelt yang dulunya Par menjawab kalau memang benar begitu. Ketika Hajime minta penjelasan lebih lanjut, Par malah nggak mau jawab kalau Hajime nggak manggil dia dengan nama barunya itu. Setelah dipanggil Baltfelt, barulah dia mulai cerita. Baltfelt bilang semuanya bermula saat para iblis datang dengan membawa monster-monster asing. Mereka berhasil mengalahkan para iblis itu, tapi senjata mereka habis terpakai dalam prosesnya, jadi mereka harus mundur ke pemukiman untuk persiapan ulang. Sayangnya, waktu mereka mundur itu ternyata pas banget dengan kedatangan kekaisaran. Kekaisaran gak datang buat menyerang, tujuan utama mereka cuma buat menculik orang.
Mereka sempat menginterogasi tentara kekaisaran yang berhasil mereka tangkap, dan dari situ mereka tahu kalau ternyata kekaisaran sendiri juga diserang oleh kawanan monster kuat, sampai ibu kotanya rusak parah. Boldfeld bilang para tentara itu cerita kalau mereka butuh tenaga kerja tambahan, dan Hajime menyimpulkan kalau kekaisaran pasti juga menculik manusia binatang kelinci. Meskipun kelinci nggak terlalu kuat untuk kerja kasar, kelihatannya mereka tetap dicari karena sudah terlibat dalam pertempuran ini. Boldfeld mengiyakan, dan Hajime mulai menyadari kalau motif kekaisaran sebenarnya lebih jahat dari yang mereka tunjukkan di permukaan. Nea menambahkan kalau mereka nggak mungkin bisa diam saja melihat semua ini terjadi. Jadi kepala suku sendiri sampai memimpin tim kecil ke ibu kota kekaisaran. Sayangnya, begitu mereka masuk kota, mereka kehilangan kontak sama tim itu. Lana menjelaskan kalau mereka adalah tim baru yang dibentuk khusus buat mencari tahu apa yang terjadi pada kepala suku. Mereka sebenarnya lagi mengumpulkan info di sekitar ibu kota ketika melihat kereta-kereta penuh budak. Jadi mereka putuskan buat menyerang dan mencoba membebaskan para tawanan. Hajime lalu nanya ke Boldfeld apakah dia mau ikut mereka pergi ke kaisaran. Dan Boldfeld setuju. Meski ragu-ragu, Sha menyarankan Hajime untuk tetap memprioritaskan menyelesaikan labirin besar. Tapi Hajime tahu kalau sebenarnya dia khawatir soal Cam dan yang lainnya. Sha berusaha meyakinkan mereka kalau tim kepala suku akan baik-baik saja. Tapi Hajime meminta Sha untuk tidak memaksakan diri tersenyum. Dia bilang kalau seharusnya dia ngomong saja kalau merasa khawatir, dan menyuruhnya untuk tidak malu-malu. Jadi diri sendiri seperti Sha yang selalu mengungkapkan perasaannya. Dia menyebutkan bahwa melihat dia tidak tersenyum bikin semua orang merasa aneh. Dan dia dengan canggung bilang bahwa Sha itu berharga baginya. Dia menegaskan bahwa dia akan menyelamatkan orang-orangnya jika itu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kekhawatirannya. Dan meminta dia untuk berbicara dari hati. Sha kemudian mengaku bahwa dia memang khawatir tentang ayahnya dan yang lainnya. Hajime langsung bilang, seharusnya dia bilang dari awal. Dia mengakui bahwa dia terkejut dengan sikapnya yang terlalu merendah. Dan Sha kembali ke sifatnya yang biasanya. Sementara itu, di Kekaisaran Whaleshire, kita melihat bos dari para kelinci terkurung dalam sebuah sel. Adegan lalu berpindah ke Hajime dan teman-temannya yang ada di Kekaisaran. Dan Sha langsung ngeh kalau Kekaisaran ternyata sama buruknya kayak yang dia dengar. Dia bisa lihat banyak orang berwajah kasar di mana-mana. Dan Tio bilang kalau ini sudah wajar banget buat negara militer. Hajime lalu melihat beberapa bangunan yang rusak. Dan dia mikir kalau ini pasti gara-gara serangan para iblis. Koki lihat ada anak ras setengah manusia yang lagi bersih-bersih puing. Dan dia hampir dipukulin karena nggak kerja dengan benar. Tapi Koki buru-buru teriak ke prajuritnya untuk nyelamatin si anak. Hajime bikin prajurit itu jatuhin senjatanya entah gimana caranya. Dan ini bikin prajuritnya nggak fokus dan nggak dengerin Koki lagi. Terus Hajime bilang ke Koki kalau dia jangan bikin mereka kena masalah. Koki nanya kenapa Hajime kayak nggak peduli sama nasib para Beastmen, padahal dia peduli sama Sha. Dan Hajime jawab kalau Sha itu beda. Dia spesial buat Hajime, dan ini bikin Sha jadi malu-malu. Koki agak terima dengan berat hati, dan akhirnya mereka lanjut jalan lagi. Mereka terus tanya-tanya di ibu kota buat cari info tentang Cam dan para kelinci lain yang bareng dia, dan mereka ketemuan lagi setelah selesai investigasi. Mereka akhirnya adain pertemuan buat ngumpulin semua info yang mereka dapat. Mereka akhirnya tahu kalau Cam dan yang lainnya ditangkap dan dibawa ke kastil. Hajime lalu bilang kalau mulai sekarang, dia bakal kumpulin info cuma berdua aja sama Yue, dan Sha heran kenapa cuma mereka berdua aja yang pergi. Dia kepikiran kalau mereka berdua mau melakukan sesuatu yang nakal, dan dia bilang kalau ini bukan waktunya buat yang begituan. Dengar itu, yang lain jadi mikir macem-macem juga. Bahkan Shizuku sampai kaget kalau mereka berani ngelakuin hal-hal kayak gitu. Hajime langsung melurusin salah pahamnya. Dia bilang kalau mereka berdua aja karena tergantung situasinya. Mereka mungkin harus ngelakuin hal-hal yang cukup kejam, kayak menyiksa, dan yang lain belum siap buat hal semacam itu. Akhirnya mereka ngerti, dan Hajime sama Yue pergi. Adegan lalu pindah ke saat mereka ketemu lagi sama yang lain di kedai minum Tio. Dan Sha mikir pasti mereka berdua bersenang-senang banget. Soalnya kulit kamu jadi kelihatan cerah banget. Hajime jelasin kalau itu gara-gara dia minum darahnya. Dan para cewek senang denger itu. Hajime jadi mikir apa mereka nganggap dia kayak anjing lagi birahi. Dan karena ngerasa bersalah, mereka buru-buru bilang kalau nggak kok. Hajime ngerasa nggak terlalu penting juga sih. Dan dia bilang ke semua orang kalau malam ini mereka bakal nyusup ke tempat yang kemungkinan besar jadi tempat ditahannya Cam dan teman-temannya. Hajime bilang kalau kali ini yang pergi cuma dia, Yue, dan Sha. Soalnya mereka mungkin perlu pakai kemampuan buat ngilangin jejak
atau teleport. Koki lalu nanya kenapa Hajime nggak coba aja minta ke Kaisar biar ngelepasin keluarganya Shea, dan dia bilang kalau Lily lagi ada di kastil sekarang. Dia kan pahlawan, jadi mungkin bisa bicara sama Kaisar. Hajime jelasin kalau Cam dan yang lainnya masuk ke kekaisaran secara ilegal, dan mereka udah bunuh banyak prajurit. Jadi dia yakin banget kalau Kaisar gak bakal ngasih mereka ampun begitu aja. Dia juga bilang kalau mereka sampai ikut campur lewat si putri, itu bisa ganggu urusan diplomatiknya. Dan Koki sadar kalau dia gak mau bikin masalah buat Lily. Hajime sadar kalau Koki lagi ngerasa gak enak hati karena gak bisa bantuin apa-apa, dan dia bilang kalau sebenarnya ada tugas buat Koki. Tapi Hajime mutusin buat gak langsung ngomong, karena mungkin tugasnya agak berbahaya. Tapi Koki maksa pengen tahu. Akhirnya Hajime buka suara dan bilang kalau dia pengen keluarin Cam dan yang lain dari tempat mereka ditahan. Tapi penjagaannya ketat banget, jadi dia butuh gangguan supaya bisa kabur bareng para kelinci setelah nyelamatin mereka. Koki dengan senang hati setuju buat bantu, dan Hajime bilang kalau dia udah yakin dari awal bisa ngandelin Koki. Hajime bilang kalau dia bakal kasih hadiah buat kerja sama mereka. Terus dia pakai kekuatannya buat bikin beberapa topeng Power Ranger. Mereka bingung kenapa harus pakai topeng ini. Dan Hajime jelasin kalau gak bakal bagus kalau seorang pahlawan sampai bikin keributan di ibu kota. Jadi, mereka akan pakai topeng ini buat nyamar, biar gak ketahuan. Dia juga bilang kalau dia sengaja bikin topengnya dengan warna yang beda-beda, biar gak ketuker. Tapi kita semua tahu kalau sebenarnya dia cuma nyontek topeng Power Ranger. Koki langsungnya kalau Hajime kelihatan excited banget soal ini, dan Hajime kasih Koki topeng warna merah, soalnya dia bakal jadi pemimpin mereka. Lalu dia kasih Ryutaro topeng warna biru, dan Taniguchi minta topeng warna pink, tapi Hajime kasih yang kuning karena menurut dia Taniguchi cuma biasa-biasa aja. Shizuku akhirnya sadar kalau dia bakal dapet topeng pink dan dia nggak suka. Dia protes, bilang kalau sebenarnya ada banyak cara lain buat nyamar. Tapi begitu lihat cewek-cewek di belakang Hajime pada ketawa, dia ngerti kalau Hajime sebenarnya lagi seneng banget ngelakuin ini. Hajime terus bilang ke Shizuku kalau mereka harus hati-hati waktu nyamar. Dan dia yakin kalau tipe cool beauty kayak Shizuku pasti punya sisi lembut buat hal-hal yang imut. Shizuku langsung bantah. Dia bilang kalau dia nggak suka hal-hal imut sama sekali. Hajime langsung bongkar rahasia kalau Kaori pernah cerita kalau kamarnya Shizuku penuh dengan boneka-boneka lucu. Yang lain juga mulai ingat hal-hal yang nunjukin kalau Shizuku sebenarnya suka sama barang-barang imut. Dan Shia bilang kalau Shizuku sering nelirik ke arah telinga kelinci miliknya. Hajime terus minta Shizuku buat pakai topeng pink itu. Dan walaupun Shizuku bilang dia nggak suka warna pink, dia tetap terima topengnya sambil bilang kalau dia nggak punya pilihan lain. Adegan lalu pindah ke tempat para kelinci ditahan. Sambil di sel masing-masing, mereka ngobrol soal gimana kepala suku mereka pasti lagi bikin kekacauan di kekaisaran sekarang. Salah satu dari mereka bercanda, ngajak taruhan seberapa parah luka yang kepala suku dapat, dan mereka mikir pasti dia udah babak belur banget sekarang. Para kelinci bilang kalau belakangan kepala suku makin lama makin berani kayak bos. Dan salah satu dari mereka nyeletuk kalau bos mereka beneran di penjara, dia pasti bakal mancurin segalanya dan kabur. Seluruh ibu kota pasti bakal kacau balau. Dan dia gak bakal setengah-setengah, soalnya dia kayak iblis. Pas Hajime akhirnya datang, dia bilang kalau para kelinci kelihatannya semangat banget. Mereka langsung ketakutan pas dengar suara Hajime setelah ngomongin dia kayak gitu. Dan semuanya mendadak diam. Habis itu Hajime kaget lihat gimana cerianya para kelinci, dan Shia jadi gak terlalu khawatir lagi sama mereka. Setelah itu, Koki dan yang lain mulai menyerang tempat itu buat narik perhatian para penjaga. Dan para penjaga langsung nanya siapa mereka. Mereka bingung, dan ngerasa ditantang sama topeng-topeng aneh yang dipakai Koki dan timnya, sambil metawain topeng pink yang kelihatannya konyol banget, sampai-sampai mereka pikir itu buat kelihatan imut. Shizuku langsung bilang kalau itu bukan idenya, dan yang lain jadi tersinggung dengar Shizuku diledekin kayak gitu. Terus mereka langsung terlibat pertempuran sama para penjaga. Sementara itu, kita lihat Hajime lagi coba ngebebasin kepala suku. Di dalam ruangan tempat dia lagi disiksa, terdengar kepala suku malah ngeledek prajurit kekaisaran, nyuruh mereka buat mukul lebih keras karena serangannya terlalu lemah. Ternyata para prajurit udah capek mukulin dia, dan melihat gimana baik-baik aja kondisi kepala suku, Hajime sempat kepikiran buat ninggalin dia di sana. Tapi Shia langsung minta Hajime buat tolong selamatin dia, soalnya dia adalah ayahnya. Akhirnya Hajime nembakin prajurit-prajurit yang lagi nyiksa kepala suku itu, dan dia terkejut lihat kondisi Cam yang bener-bener parah. Dia nggak percaya kalau Cam masih sempat-sempatnya ngeledek dalam keadaan kayak gitu. Setelahnya, kita lihat Hajime udah berhasil ngebawa semua para kelinci keluar, dan Shia senang banget bisa lihat mereka semua selamat.
Dia ngucapin terima kasih ke Hajime dan Yue atas bantuan ini, tapi tiba-tiba Shizuku langsung menyerang Hajime dengan pedangnya. Shizuku bilang kalau dia cuma lagi ngelepas stres yang ketahan, dan Cam tiba-tiba minta bicara sebentar sama Hajime. Dia cerita kalau mereka ditangkap hidup-hidup dan diinterogasi segala macam, dan prajurit kekaisaran paling penasaran soal gimana suku Haulia bisa berubah drastis, serta dari mana mereka dapat senjata-senjata mereka. Hajime langsung nyuruh Cam buat ngomong intinya aja, dan Cam bilang kalau suku Haulia, bareng sama yang udah mereka selamatkan, berencana buat nyatakan perang sama kekaisaran. Xie kaget dan nanya apa mereka udah gak waras, tapi kepala suku Cham bilang kalau dia sepenuhnya sadar dan gak gila. Xie tetap gak setuju dan gak mau lihat mereka mengorbankan diri dengan cara begitu. Hajime coba nenanin Xie dengan pegang ekornya dari belakang, dan dia minta Xie buat dengerin mereka sampai selesai sebelum komentar. Xie akhirnya minta maaf, dan Hajime nanya ke Cam apa mereka ngomong gitu, karena pengen ngajak Hajime ikutan perang ini. Cam bilang bukan begitu niatnya, tapi mereka cuma bisa bikin keputusan ini gara-gara pelatihan dari Hajime. Dan mereka cuma pengen Hajime tahu keputusannya udah mereka ambil. Hajime mikir kalau pelatihan dia yang bikin mereka sampai pada keputusan ini, berarti ini juga jadi kesalahan dia. Mereka mau ngelakuin hal yang bodoh gara-gara dia. Cham lalu ngasih tahu kalau sekarang para kelinci udah menarik perhatian Kaisar, dan Hajime sadar kalau Kaisar bakal mulai memburu para manusia kelinci. Cham juga ngungkapin kalau Kaisar bilang dia mau nahan mereka jadi hewan peliharaan. Dan waktu dengar itu, Cam langsung meludahi si Kaisar. Tapi bukannya marah, Kaisar malah tambah suka sama mereka. Dia bilang kalau menangkap dan melatih manusia kelinci bakalan seru. Hajime mikir kalau dengan kondisi sekarang, Kaisar bakal lancarin invasi lagi ke hutan. Cham setuju, tapi bilang kalau Fairbergen belum siap untuk diserang lagi. Kalau Kaisar ngasih tawaran untuk biarin Fairbergen aman asal semua manusia kelinci diserahin ke kekaisaran, kemungkinan besar manusia setengah binatang lainnya bakal setuju. Itulah kenapa mereka nggak bisa cuma duduk diam aja. Hajime terus nanya apa mereka serius mau melawan seluruh kekaisaran cuma dengan sekitar 100 orang aja. Cham paham kalau serangan frontal gak mungkin berhasil, dan dia bilang kalau manusia kelinci itu jago banget ngilangin jejak. Hajime langsung ngerti maksud mereka, pembunuhan rahasia. Tapi dia juga sadar kalau keluarga kekaisaran pasti udah siap buat yang kayak gini. Cham terus ngasih tahu kalau mereka bukan mau nyerang langsung kaisarnya, tapi bakal ngincar orang-orang di sekitarnya. Mereka mau buktiin kalau mereka itu kuat dan kalau bisa maksa kekaisaran buat nggak ikut campur urusan mereka, itu bakal jadi yang paling bagus. Tapi Hajime bilang, bisa aja kekaisaran malah ngabisin manusia kelinci daripada nurut sama mereka, dan dia ngerasa peluang mereka gak terlalu bagus. Cham tetap bilang kalau mereka harus coba, dan yang lain setuju. Xie sedih dengernya, tapi Cam nyuruh dia buat berhenti cemberut. Terus bilang kalau semua orang bangga banget sama betapa kuatnya dia sekarang, tapi mereka lagi berjuang buat hak mereka untuk hidup. Gak peduli sekuat apapun mereka sekarang, kalau mundur sekarang, mereka bakal balik jadi pecundang. Dia bilang mereka gak bakal pernah bisa nerima hal itu, dan dia minta Xie buat tetap tegak dan jangan menengok ke belakang ke arah mereka. Xie jelas gak seneng denger ini, dan Hajime juga ngeliat kalau gak ada yang mau ninggalin manusia kelinci dalam kondisi kayak gini. Lalu Hajime bilang ke Xie kalau dia gak akan ikut bertarung di konflik ini, dan Xie bilang kalau dia udah tahu tuh. Hajime minta dia buat jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Terus dia bilang kalau dia gak bakal ikut bertarung, tapi dia juga gak pernah bilang kalau dia gak bakal bantu. Dia bilang ke suku Haulia bahwa mereka harus menunjukkan kekuatan mereka di sini, dan bikin para Imperial sadar kalau Haulia bukan mangsa yang gampang. Dia bilang diskriminasi terhadap Beastmen itu umum di dunia ini. Jadi kalau dia bertarung dan melindungi mereka sekarang, hal yang sama bakal terjadi lagi setelah dia pergi. Dia juga bilang kalau dia gak akan bertarung, karena Cam punya kemauan buat bertarung sendiri. Tapi Xie, si Sunshine Team mereka, terlihat murung. Dan dia gak bisa membiarkannya begitu saja. Cham nanya, apa rencanamu? Dia jawab kalau dia gak bakal ngizinin rencana-rencana yang lemah ini, karena cuma bikin Xie nangis. Dia bilang mereka harus langsung mengarahkan pisau ke tenggorokan Kaisar, pegang rambutnya, dan seret wajahnya ke tanah. Mereka bakal tundukkan keluarga, teman, dan bawahannya sambil dia nonton dan merebut istana supaya mereka tahu gak ada bantuan yang datang. Mereka harus bikin jelas bahwa kekaisaran runtuh semalam, dan menandainya dalam buku sejarah bahwa begitu mereka mengganggu suku Haulia, akan terjadi pembantaian yang penuh dengan pemenggalan. Semua diam. Gak ada yang berani ngomong setelah itu, dan Hajime dengan marah nanya ke suku Haulia buat merespon, dan mereka ngerti apa yang dia bilang. Dia lalu bilang, mereka harus tajamkan senjata, dan potong semua yang menghalangi jalan mereka. Mereka jadi semangat buat menjalankan rencananya.